Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 21 Maret 2020 ini, pada hari Sabtu, kita diajak untuk merenungkan sikap batin kita dalam berdialog, dalam berkomunikasi, dalam berrelasi dengan Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang merasa sombong, orang Farisi, dan berdoa kepada Tuhan bahwa dia sebagai orang yang tahu segala-galanya. Ya. Dan orang yang merasa paling hebat, paling jagoan, ya. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan berzina. Dan bukan seperti pemungut cukai. Aku dianggap orang saleh, orang hebat, dan seterusnya. Tapi ada orang pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Saudara, di masa Prapaskah ini kita diajak, siapa kita itu? Dengan coronavirus ini, kita lihat betapa rapuhnya manusia, sehebat-hebatnya manusia. Mendapatkan bencana yang seperti ini kita, kesombongan kita diruntuhkan. Kita tidak tahu rencana Tuhan mau apa dengan kasus coronavirus. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Dan tak kecuali siapapun, agama apapun, warna apapun, suku apapun, Tuhan punya rencana apa? Mungkin Tuhan mau menghantam kesombongan kita. Mungkin, bisa saja. Bahwa kita itu manusia. Jangan lagi. Kita itu manusia, bukan Allah. Apa yang kita banggakan, apa yang kita agung-agungkan dengan segala ciptaan kita itu. Maka itulah yang kita harus dalam masa Prapaskah ini harus semakin mengenal siapa Tuhan itu. Siapa diriku dan siapa Tuhan itu. Maka dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Siapakah Tuhanku itu? Bukan hanya diwartakan lewat kitab suci. Bukan hanya diwartakan lewat Injil. Tapi suatu pengalaman pengenalan pribadi. Allah yang kualami. Tuhan dikatakan, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Dalam bahasa kita mungkin Tuhan menginginkan kamu kenal aku, bukan hanya berapa banyak kita berdoa, berapa banyak kita ke gereja, berapa banyak kita berdoa rosari, tapi tidak mengenal siapa sesungguhnya Allah itu, mengalami Allah. Maka perlu diperhatikan dua aspek penting dalam hidup rohani kita, adalah aspek ritual, aspek habitus, dan aspek personal. Habitus kita menjalankan kegiatan-kegiatan ibadat, kerohanian, baca kitab suci, renungan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi harus dibarengi dengan relasi personalku dengan Tuhan. Tak terhindarkan dua hal ini harus saling melengkapi. Kalau tidak, apa yang terjadi, agama kita hanya sekedar ritualisme. Tidak menarik. Membosankan. Ya sekedar omong bla 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 bla. Atau banyak omong, banyak bicara. Tapi sejauh mana saya menghayati apa yang saya omongkan dan saya bicarakan itu. Dan ini mungkin juga suatu tantangan di zaman ini dengan coronavirus. Apa? Orang tidak lagi cukup dengan berkata hebat-hebat secara rohani, secara spiritual. Tapi Allah mengalami Allah yang hidup. Mungkin itu juga. Sejauh mana Anda dan saya, Allah itu alami sebagai Allah yang hidup. Allah yang berbicara, Allah yang mengubah hidupku. Mengubah keberdosaanku. Menerima aku sebagai anaknya, kekasihnya. Mengubah diriku sendiri.
dan semakin mencintai orang-orang yang ada di dalam rumah Anda sendiri. Semakin mengenal mereka, semakin mencintai. Bukan hanya kebaikan-kebaikan, bahkan kerapuan-kerapuan kita masing-masing. Dengan kita tinggal di rumah semua, kita semakin belajar rapuh. Dan akibatnya apa? Mungkin kita terjadi pertengkaran, perselisihan, konflik. Itu semua mungkin bagus karena setiap hari kita saling melihat, mengenal sungguh-sungguh. Nah, ketika kita mengalami konflik itu, ya kita mungkin tahu bahwa ada banyak hal yang masih harus kita kerjakan. Gak apa-apa. Konflik seringkali terjadi dalam keluarga kita karena semakin kita mengerti kelemahan kita masing-masing dan belajar mengakuinya. Maka masa prapaskah adalah masa di mana kita mengenal kerapuhan, kekurangan dan menerima diri kita sendiri. Dan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, seperti pemungut jalan, ya Allah kasihinlah aku orang berdosa ini. Maka ada baiknya pada masa ini kita berdoa, Tuhan kasihinlah aku orang berdosa ini. Daraskan, Tuhan kasihinlah aku orang berdosa. Tuhan kasihinlah aku orang berdosa ini. Sebagai referen kita dalam mendekati masa Paskah nanti. Kita lihat tidak ada misa harian dan publik mingguan di gereja. Mungkin di pastoran di ziarah bisa, tapi di umat. Dan ini menjadi sesuatu kekosongan, suatu emptiness. Di mana orang lebih masuk kepada bukan hanya segi materi kita mendapatkan komuni secara pribadi meskipun itu benar. Tapi kerinduan akan komuni, akan pribadi Yesus. Tidak hanya komuni karena di dalam sabda pun kita juga bisa Yesus masuk, kita masuk dalam diri Yesus. Karena harus diperhatikan Ekaristi adalah dua bagian, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi sabda, kita hidup bergaul dengan Yesus, mengerti apa yang di dalam Yesus. Kita masuk dalam hati Yesus. Ketika liturgi Ekaristi, Yesus masuk dalam diri saya. Jadi dua hal itu. Sejauh mana kita merindukan Tuhan datang kepadaku. Tapi saya harus masuk dalam hati pikiran Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Memberikan pencerahan, memberikan pengenalan yang benar akan Yesus. Harus melompat, harus lebih dalam. Bukannya ritual, harus juga personal. Dua-duanya saling melengkapi. Tuhan memberkati Anda. Dan membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.